Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, di, pada kesempatan ini saya akan membahas praktikum tentang instalasi dan konfigurasi React Native menggunakan Expo. Video ini akan membahas mulai dari kajian teori, langkah praktikum, kendala yang dihadapi, solusi, hingga hasil akhir praktikum. Baik, saya mulai dengan kajian teori terlebih dahulu. React Native adalah framework open source yang dikembangkan oleh Meta atau Facebook yang memungkinkan developer untuk membuat aplikasi mobile natif untuk iOS dan Android menggunakan JavaScript dan React. Keunggulan utama dari React Native ini adalah konsep write write once run anywhere, di mana kita hanya perlu menulis code sekali dan dapat dijalankan di berbagai platform. Sedangkan untuk Expo adalah platform dan toolkit yang dibangun di atas React Native. Expo menyediakan seperangkat tools dan service yang mempermudah proses development, testing, dan deployment aplikasi React Native. Dengan Expo, kita tidak perlu melakukan konfigurasi natif yang rumit seperti Xcode atau Android Studio secara mendalam. Selanjutnya ada Android SDK atau Software Developer Kit. Eh, nah, ini adalah kumpulan tools yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi Android. SDK ini mencakup platform API, build tools, emulator, dan berbagai komponen lain yang diperlukan untuk build dan testing aplikasi Android. Nah, alat yang digunakan adalah ada Node.js, Java OpenJDK 17, Chocolate, Chocolate, Android Studio, Windows PowerShell atau Command Prompt. Kemudian ada Android Emulator atau bisa digantikan dengan handphone Expo, dan bahannya itu ada Android SDK serta ada React Native Framework. Langkah praktikum yaitu langkah pertama tentunya eh, perlu menginstalasi dependensi. Kita menginstal Node.js LTS dan Java OpenJDK 17. Dalam praktikum ini saya menggunakan Chocolate untuk mempermudah instalasi dengan menjalankan command prompt, yaitu ini seperti ini. Nah, Joko minyi Node.js in LTS OpenJDK 17. Kemudian langkah kedua yaitu instalasi Android Studio beserta komponen SDK-nya. Nah, instalasi ini mencakup build tools, command line, tools emulator, platform, eh, ada beberapa mencakup Android emulator hypervisor, Android SDK platform tools, dan Intel x86 emulator accelerator. Kemudian yaitu langkah ketiga yaitu konfigurasi environment, yaitu pembuatan Android Virtual Device dan pengaturan environment variable Android Home.
AVD dibuat melalui AVD Manager di Android Studio dengan memilih device profil dan sistem image yang sesuai. Untuk Android Home, kita memerlukan menambahkan environment variable baru yang menunjukkan ke direktori instalasi Android SDK. Kemudian langkah yang keempat yaitu membuat project React Native. Kita bisa membuat project baru dengan mengikuti dokumentasi dari Expo. Setelah project dibuat, kita pindahkan ke direktori project dengan command prompt cd my app. Kalau di saya aplikasinya yaitu namanya my app. Kemudian langkah yang kelima yaitu menjalankan aplikasi dengan script sebagai berikut. Nah, setelah menjalankan command prompt ini, Metro Builder akan melakukan kompilasi dan menampilkan QR code beserta URL seperti terlihat hierarki di layar. Oke, kita tunggu. Nah, ini merupakan QR code dari aplikasi dan ini adalah linknya. Jadi kita akan menampilkan aplikasinya, bisa menekan tombol A untuk di Android atau bisa di scan juga. Kemudian bisa press W di keyboard untuk melingkar di website. Ntar ya copy dulu linknya. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi aplikasi eh, React Native yang sederhana bisa dibuat, yaitu eh, ada tab Home dan Explore. Nah, di tab Explore kita bisa melihat berbagai fitur yang sudah include dalam starter app seperti file preset routing, support untuk Android, iOS, pengalaman image, like dark, mode, komponen, dan animasi. Dan di home seperti ini. Nah, kendala pertama yang dialami adalah port 8081 is being used by other process. Ini terjadi ketika ada aplikasi lain yang menggunakan port default Metro Builder. Solusinya yaitu Metro secara otomatis menawarkan untuk menggunakan port alternatif. Dalam kasus ini, port 8082 kita cukup ketik yes untuk menggunakan port alternatif tersebut. Kemudian kendala yang kedua yaitu yang umum terjadi adalah aplikasi tidak terinstall di emulator saat menjalankan NPX React Native dan Android. Solusinya kita memerlukan pembersihan cache dengan langkah masuk ke direktori Android, kemudian jalankan gradle clean, kemudian keluar dari direktori Android, kemudian jalankan lagi npx React Native Run Android. Nah, langkah ini akan membersihkan build cache dan biasanya menyelesaikan masalah instalasi. Kemudian hasil praktikum seperti ini tampilannya, tampilan Home dan Explore. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.